Jantungku berdegup kencang. Siapa itu? Tapi gak ada suara yang membalas. Kami bertiga bergegas menuju ke pintu tengah di rumahku. Mama bilang, "Tunggu, bentar, siapa?" Tapi pintu perlahan, yang kami lihat gak ada seorang pun di depan pintu itu, tapi hanya ada angin yang berhembus kencang masuk ke dalam rumah, membawa aroma melati yang harum tapi menusuk hidung. Hai all, makasih kembali udah mampir di channel aku and welcome back to segmen Kerok Kisah Epik Horor. Kamu, aku, kita. Tempat kita bergibah tentang cerita-cerita dan kisah-kisah horor yang ada di sekitar kita. Rumah tentunya bukan cuma sekedar tempat untuk berteduh, tapi punya segudang kenangan dan juga sumber keceriaan yang selalu bisa bikin hati kita hangat. Tapi pernah bayangin gak gimana rasanya kalau rumah kalian ada di samping area pemakaman? Di 2 episode sebelumnya aku udah ceritain 6 cerita horor aku selama aku tinggal di samping kuburan. Dan di part 3 ini aku akan ceritain yang lebih dalam lagi dan yang lebih serem lagi dari pengalaman-pengalaman horor aku saat aku tinggal di rumah masa kecilku. By the way, buat kalian yang belum tonton part 1 dan part 2 dari rumah masa kecilku di samping kuburan, kalian tonton dulu videonya supaya kalian bisa langsung inline dan masuk dengan cerita di part 3 ini. Rumah masa kecilku samping kuburan. Ada lagi kejadian yang gak kalah aneh. Suatu malam aku kebangun, entah kenapa, dan waktu aku bangun, aku lihat Mbak Inem lagi makan di kamar. Dia menghadap ke belakang, aku panggil, "Mbak, kok makan malam di sini sih? Gak di dapur aja, ntar dimarahin mamah loh." Kata mamah gak boleh makan di kamar, harus di ruang makan. Dia diem aja, gak nengok sama sekali ke aku. Karena aku gak mikir macem-macem, ya udah karena aku pikir mungkin mbaknya lagi lapar, terus takut untuk makan di ruang makan sendirian, jadi makan aja gitu, makannya diambil dari ruang makan, terus makanlah di kamar. Ya udah aku lanjut tidur. Besok paginya aku tanya ke Mbak, "Mbak, semalam makan ya?" Dia jawab, "Maksudnya makan gimana, Bet?" "Ya Mbak makan lah, masa gak makan malam?" "Iya, maksudnya Mbak makan tadi malam di kamar, jam gak tahu jam berapa, tapi malam pas Betri bangun." Terus Betri tanya, Mbak diem aja, "Mbak ngapain makan di situ? Kenapa kalau lapar nggak bangunin Betri minta anterin ke belakang?" Belum lagi Mbak ditanya nggak jawab, nengok juga nggak, Betri dicuekin aja. "Ih Mbak, ih." Terus dia nyaut, "Loh enggak, malam itu kan kita makan bareng-bareng yang 7:30 itu. Kan Betri sama Veski juga Mbak anterin tidur jam 9. Jadi Mbak juga ikut tidur tuh jam 9. Habis itu nggak bangun sampai pagi. Ya udah pagi inilah Mbak bangun." Langsung dong aku takut. Aku bilang, "Enggak Mbak, semalam itu aku lihat Mbak lagi makan di situ, diem aja." "Terus siapa dong kalau itu bukan Mbak?" Jadi siapa dong yang semalam aku lihat? Postur sama bentukannya sama banget sama Mbak Inem. Bajunya juga sama, tapi yang beda memang auranya. Beda banget. Oke, masuk lanjut ke cerita ke-8. Suatu malam, di malam Selasa yang dingin, sekitar jam 8, jam 9 malam, papa dan adik-adikku main ke rumah nenekku. Tinggallah aku, mama, dan Mbak Inem di rumah. Dan saat itu jam 8, jam 9 malam kami sedang nonton TV di ruang keluarga. Di rumah itu ada 3 pintu. Ada pintu di depan, pintu ruang tamu, kemudian pintu tengah yang ada di samping kuburan, dan pintu belakang yang ada di area rumah bagian belakang. Waktu itu suasananya hening, cuma ada suara TV yang kedengeran. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari pintu tengah. Awalnya karena memang pelan banget, mama pikir angin kali itu. Tapi ketukan tadi makin lama makin jelas. Awalnya pelan, tapi berulang. Aku dan Mbak Inem mulai saling pandang, mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Mama pun berdiri dan menjawab suara ketukan itu dengan lembut dan pelan. "Ya, siapa?" Gak ada jawaban.
Tapi ketukan itu makin lama malah makin keras dan makin kencang. Pelan berubah jadi keras dan cepat. Jantungku berdegup kencang. Siapa itu? Tapi nggak ada suara yang membalas. Kami bertiga bergegas menuju ke pintu tengah di rumahku. Mama bilang, "Tunggu, bentar, siapa?" Tapi tetap hening. Ketukan makin keras seakan memaksa untuk masuk. Aku bisa ngerasain hawa dingin yang tiba-tiba merasuk ke kulit, membuat bulu kuduku merinding. Mama membuka pintu perlahan. Yang kami lihat, gak ada seorang pun di depan pintu itu, tapi hanya ada angin yang berhembus kencang masuk ke dalam rumah, membawa aroma melati yang harum tapi menusuk hidung. Aku terdiam, mengenang aroma tadi. Mama juga terkejut. Aroma melati seperti parfum Bu Hayun. Mbak Inem mengangguk pelan. Ini kayak parfum Bu Hayun yang biasa dipakai. Tapi udah lama ya Bu Hayun gak kesini. Kami bertiga membeku di depan pintu. Pintu kami tutup kembali, tapi ketegangan masih terasa. Bau melati itu masih tercium secara samar, lalu berubah jadi parfum yang lebih tajam seperti ada yang baru aja lewat. Malam itu kami gak bisa tidur. Pikiran kami dipenuhi pertanyaan, siapa yang mengetuk pintu, kenapa bau itu muncul tiba-tiba, dan kenapa ketukan itu terasa seperti panggilan. Keesokan harinya, kami mendapatkan kabar bahwa Bu Hayun meninggal dunia semalam. Tiba-tiba semua terasa masuk akal. Ketukan itu bukan sekedar suara kosong, itu adalah pesan terakhir, cara Bu Hayun mengucapkan selamat tinggal. Kami sadar bahwa kematian bukan akhir dari kehidupan, tapi juga awal dari pesan yang ingin disampaikan. Bau melati yang harum melambangkan ketenangan dan keabadian, seolah Bu Hayun ingin menyampaikan dan memastikan kami tahu bahwa ia sudah berpulang dengan damai. Dan tentu malam itu juga mengajarkan kami untuk lebih menghargai waktu, orang-orang di sekitar, dan pesan-pesan yang kadang datang dalam bentuk yang tak terduga. Ketukan di pintu tengah bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi harus dirasakan dengan hati. Cerita ke-9, suatu sore menjelang maghrib, aku tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Rasanya ada yang memanggil dan menarik aku untuk keluar dari rumah. Aku gak ngerti kenapa, tapi dorongan itu kuat banget. Dengan hati yang campur aduk, antara penasaran dan takut, aku minta temenin Mbak Inem ke halaman depan rumah. Langit mulai gelap, angin berhembus pelan, tapi udara terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mengintai. Aku menatap ke atas genteng rumahku. Tiba-tiba aku melihat sebuah bola api kecil yang terbang di atas udara. Bola api itu melayang di atas genting, lalu jatuh tepat di genteng rumahku. Jantungku langsung berdegup kencang, ketakutan luar biasa, dan aku langsung masuk dan cerita ke mama papa, "Mah, Pah, Betri lihat ada bola api di atas jatuh di genteng." Tapi mereka senyum aja gitu, cuman bilang, "Kamu salah lihat Betri, mungkin cuma bayangan atau ilusi cahaya." Itu papa bilang. Besoknya rumah kami tiba-tiba dipenuhi dengan aroma bunga kantil dan melati yang semerbak di seluruh penjuru rumah. Aku tahu kalau di samping rumah memang ada kuburan dan ada bunga kantil di sana yang tumbuh. Tapi rasanya ini nggak dari situ karena ini benar-benar menyeruak di semua penjuru rumah. Akhirnya kami coba untuk cari di seluruh area rumah dan akhirnya ketemu bungkusan dengan kain putih berisi campuran bunga kantil, melati, dan entah bungaan lain yang aku nggak tahu nama bunganya itu apa. Bungkusan itu terlihat seperti kiriman, tapi siapa yang mengirim? Dan untuk apa? Kami nggak tahu. Mama papa tetap berusaha tenang. Mereka berusaha positive thinking, menganggap ini cuma iseng atau tanda dari tetangga. Tapi entah kenapa aku yang saat itu masih kecil pun berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih gelap di balik itu semua. Beberapa hari setelah itu, papa mulai mengeluh sakit kepala yang luar biasa hebatnya. Katanya sakitnya ini bukan sakit biasa. Kayak ada sesuatu yang menekan dan menusuk
di dalam kepala. Papa udah bolak-balik ke dokter untuk sekedar periksa, bahkan sampai ronsen, tapi nggak ada apa-apa yang terlihat dari hasil pemeriksaan tersebut. Suatu malam Papa, mungkin karena sudah sakit banget kepalanya itu, akhirnya beliau memutuskan untuk minta bantuan Ustadz. Papa ke rumah Ustadz itu, sebut saja Ustadz Hendy. Setelah itu dengan doa-doa, tiba-tiba keluarlah 7 paku dari kepala Papa. Nggak masuk akal tapi benar terjadi. Ada paku yang pelan-pelan keluar dari kepala Papa dan jumlahnya ada 7 buah paku. Seketika kepala Papa rasanya langsung enteng. Enteng mah sakit kepalanya. Semuanya awalnya nggak ada yang percaya, termasuk Papa. Dan kejadian ini bukan sekedar omong kosong. Ada 7 buah paku yang ia lihat dan saat ini ada di tangannya. Ritual itu makin menegangkan. Bukan ritual macam-macam, ini sekedar hanya baca-baca doa aja. Mungkin sebut ruqyah mungkin ya. Mama takut banget, tapi juga berharap ada jalan keluar. Setelah beberapa kali berkunjung ke rumah Ustadz tadi dan juga kita melakukan ruqyah, doa-doa tadi, Papa benar-benar membaik, alhamdulillah. Setelahnya tidak berusaha untuk mencari tahu siapa yang mengirim tadi dan untuk apa. Yang penting bagi kami adalah kami semua tetap sehat dan juga menjaga keimanan, kata Papa. Bilang ini bukan lagi soal santet atau ilmu hitam, tapi juga tentang kekuatan iman dan kebersamaan keluarga. Dalam menghadapi kegelapan, kita harus tetap tenang, percaya, saling mendukung, punya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makin dekat kepadanya. Bungkusan kain kafan tadi yang berisi dengan bunga kantil adalah peringatan, sebuah ujian dari kehidupan. Kadang ancaman datang dari tempat yang tidak kita duga, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita meresponnya. Nah guys, itu tadi beberapa pengalaman yang sudah aku rasakan di rumah masa kecilku yang ada di samping kuburan. Meski suasananya sering bikin bulu kuduk merinding, rumah masa kecilku itu tetap tempat penuh kenangan manis dan kehangatan keluarga yang tak akan pernah tergantikan. Sampai sekarang, setiap kali aku ingat kejadian-kejadian yang aku alami selama di sana, aku masih merasakan sensasi yang campur aduk antara takut dan juga rindu. Tapi aku yakin selama kita menjaga niat baik dan saling menghormati, dunia punya cara sendiri untuk menjaga kita. Jadi jangan takut untuk mencintai rumah dan juga keluarga, karena di balik gelapnya malam selalu ada cahaya yang menunggu kita untuk pulang. Buat kalian yang punya rumah samping kuburan dan juga pernah mengalami hal-hal mistis di sana, boleh loh cerita kalian disampaikan ke email kami di kerok R-nya 2 kerrok@gmail.com agar cerita kalian bisa aku bawain di next episode. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor, dan juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor yang seru selanjutnya. Stay safe, see you, bye-bye. Mwah. Wala tadi, Wan. Keluar.